Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal ahibba wa zumala'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sempat bertatap muka dalam artian tidak secara langsung tetapi virtual. Ya, dalam istilah sekarang kalau kita mengajar namanya daring. Namun malam hari ini insyaallah kita sangat bersyukur sekali karena meskipun kita dipisahkan oleh jarak, namun itulah salah satu dari ribuan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya jaringan, sehingga kita masih dapat bertatap muka meskipun melalui handphone ataupun internet. Kemudian tak lupa assalatu wassalam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sosok manusia yang luar biasa, contoh tauladan yang merupakan rahmatan lil alamin, membawa agama yang paling sempurna, agama Islam. Ya, agama yang diturunkan bukan cuma untuk orang Islam saja. Ya, tapi agama yang turun untuk seluruh alam ini. Pemirsa Daimuda TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini saya di sini tidak untuk menceramahi ataupun tidak untuk menasihati, melainkan untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Karena ini merupakan satu kesyukuran, satu kebanggaan bisa berada di depan para pemirsa di studio Daimuda TV. Insyaallah pada malam hari ini kita tidak akan membahas hal-hal yang begitu serius atau formal. Kita lebih berbincang santai tentang salah satu hal yang mungkin tidak tabu lagi di dalam konsep atau di dalam wilayah Indonesia, yaitu berbicara tentang bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Mungkin ada yang bertanya dari para pemirsa, kok bahasa Arab dibahas? Ya, karena saya sendiri pribadi sangat menyukai bahasa asing ini. Ya, bahasa asing. Mengapa? Karena yang pertama, kita jika ingin mengetahui bahasa Arab lebih dalam, kita harus tahu dulu ada 4 keterampilan di setiap bahasa, di semua bahasa, utamanya dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Kita warga Indonesia yang notabene-nya adalah orang Muslim, yang mana pedomannya adalah kitab suci Al-Quran. Ya, Al-Quran berbahasa Arab tentunya. Ya, berbahasa Arab. Jadi untuk memahami Al-Quran, memahami kandungan-kandungannya, artinya, terjemahannya, tafsirnya, ilmu-ilmunya, kita harus memahami bahasa Arab. Kita harus belajar mengetahui bahasa Arab. Ya. Baik, mengapa harus bahasa Arab? Ya, baik, saya ceritakan sedikit pengalaman ketika tamat dari sekolah dasar dan langsung dimasukkan oleh orang tua saya ke dalam pondok pesantren. Ya, ketika masuk dalam pondok pesantren, saya tidak pernah mengenal, bahkan tidak pernah sekalipun saya mendengar istilah bahasa Arab. Ya, ketika masuk dalam pondok,
Hari pertama, hari kedua dikasih materi langsung. Disebutkan oleh guru saya, pembina asrama saya, bahwa kitabun, semuanya saya disuruh ikuti sama guru saya. Ya, semuanya bilang kitabun. Saya cuman ikut saja. Kitabun, kolamun, babun. Tanpa saya tahu apa artinya. Saya ulang-ulangi seperti itu, akhirnya lama-kelamaan saya, yang namanya manusia, ada namanya keinginan, bawaan keingintahuan. Ya, yang sekarang orang sering bilang kepo. Ya, yang belum tahu apa kepanjangan dari kepo? Ya, knowing every particular object. Jadi yang sering bilang kepo tanpa tahu apa artinya, itu knowing every particular object. Jadi dia pengen tahu. Akhirnya dikasih oleh guru saya artinya. Kitabun artinya ini, kolamun artinya ini, babun artinya ini. Di awal masa mempelajari bahasa Arab, kok kayak susah ya. Wah, ini bahasa ini susah. Namun karena kita, alhamdulillah, dan saya yakin yang bilang susah dalam mempelajari bahasa Arab itu dia belum sadar. Nah, artinya apa? Dengan bawaan, dengan kebiasaan di saat kita masih kecil dulu, ketika kita waktu masih sekolah dasar, disuruh mengaji oleh orang tua mengaji baca Iqra, ya kan? Iqra itu yang aba, bata, itu. Lanjut sampai di juz amma, tamat juz amma masuk Quran besar, masuk surah Al-Baqarah, mengaji sampai khatam. Insyaallah tanpa disadari bahasa Arab akan mudah dipelajari kalau kita terbiasa untuk mengaji. Kenapa? Karena Al-Quran adalah berbahasa Arab. Baik teman-teman sekalian, kemudian ya, bahasa Arab ini kenapa saya bilang saya suka dan saya harap teman-teman juga mau untuk mempelajarinya. Karena yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci kita. Yang kedua, bahasa Arab itu masuk di dalam bahasa internasional, termasuk dalam bahasa internasional, ya, yang dipakai di PBB. Ya, dia masuk itu bahasa Arab. Jadi yakin dan percaya tidak ada ruginya ketika Anda mempelajari bahasa Arab. Baik, kemudian ada lagi yang bilang bahwa ini bahasa Arab susah, Ustaz. Susah ngomongnya, sebutnya, itulah. Dalam bahasa Arab ada yang dibilang maharatul kalam, kepintaran atau keterampilan berbicara. Ada yang namanya maharatul istima', keterampilan dalam mendengar. Ada yang namanya maharatul kitabah, keterampilan dalam menulis. Yang terakhir ada namanya maharatul qiraah, membaca. Ya, jadi kalau cuman kita bisa satu keterampilan saja, mendengar saja, itu belum dikatakan bisa atau pintar dalam bahasa Arab. Menulis saja belum. Ya, namun adakah yang bisa menguasai empat-empatnya ini? Ya, itulah kita manusia, masing-masing punya kekurangan. Nah, kita bisa di bidang yang satu, namun yang lain belum terlalu bisa. Baik, kemudian teman-teman sekalian, ketika ingin mempelajari bahasa Arab, ini sesuai pengalaman, jangan dulu munculkan mindset bahwa susah, sulit. Ya, jangan. Jika di awal sebelum Anda mempelajari bahasa Arab sudah Anda tanamkan di dalam otak Anda, pikiran Anda bahwa susah, sulit, nah, itu tidak akan memudahkan Anda untuk mempelajari, menguasai bahasa Arab. Ya, katakan dulu dalam otak Anda, pikiran Anda, insya Allah mudah. Dan faktanya memang seperti itu. Ketika kita pemula mempelajari bahasa Arab dan kita langsung membaca buku-buku kaidah tanpa mengetahui metodenya,
Nah, emang susah. Emang susah. Namun ada banyak metode yang digunakan oleh para guru-guru saya termasuk di pondok saya. Banyak metodenya sehingga kita mudah menghafal, mudah paham. Nah, sehingga kita tidak akan lagi mengatakan bahwa susah. Nah, langsung kita bilang mudah. Oh, mudah itu bahasa Arab. Mudah. Baik, teman-teman sekalian. Nah, jadi intinya ketika Anda mempelajari bahasa Arab, yang pertama Anda harus sadar, Anda harus paham, Anda harus ingat. Sudah banyak para dai, para penceramah yang mengatakan bahwa nanti ketika di alam kubur tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Arab. Nanti ketika malaikat yang menanyai kita di alam kubur nanti bertanya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya, kita menjawab apa? Ya, itu gunanya. Kemudian pentingnya mempelajari bahasa Arab di dunia yang makin zaman yang maju seperti sekarang ini, zaman serta internet, ya, zaman serta luar biasa perkembangan teknologi, ya. Untuk memahami bahasa Arab itu memang susah, tapi insya Allah ada jalannya untuk menjadi mudah. Kemudian sekarang terlalu banyak pengaruh yang mempengaruhi kita, khususnya di Indonesia, ya, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada orang yang baru tamat dari SMA, ya, langsung hijrah, dia hanya membaca buku-buku terjemahan tanpa dia mengkaji bahasa Arab. Dia tidak belajar nahwu sorof, dia tidak belajar balaghah, dia tidak belajar arudi, segala macam ilmu dalam bahasa Arab. Dia langsung baca buku terjemahan yang ada di masjid-masjid. Pulang dari masjid, dia langsung mengatakan, ini tidak boleh, ini kafir, ini bid'ah. Yang seperti ini teman-teman, saya jumpai di kehidupan saya. Saya jumpai. Bahkan saya pernah berdebat sama orang-orang seperti ini. Namun kata guru saya, yang alumni Al-Azhar, salah satu guru andalan saya, ya, dia mengatakan kepada teman-teman saya ketika dia mengajar di kelas, apa yang dia katakan? Nah, jika Anda menjumpai orang seperti ini dan diajak berdebat, ajak dulu baca kitab. Ajak dulu baca kitab. Kalau sudah bisa bedakan mana fa'il, mana isim, mana huruf, silakan debat. Kalau sudah bisa baca kitab kuning, silakan debat. Tapi jika dia hanya membaca buku terjemahan saja, dan dia tidak bisa bedakan mana isim, mana fa'il, mana fi'il, mana huruf, tidak usah berdebat, nah. Buang-buang waktu saja. Sia-sia. Sia-sia kenapa? Karena orang seperti itu belum punya dasar, sudah langsung mau mengkafirkan, mau membid'ahkan. Nah, sementara Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mengajari kita untuk mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Nah, naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kembali lagi mengenai bahasa Arab. Ini bahasa yang saya suka sekali. Saya katakan bahwa mungkin sudah ada yang mengenal saya, sudah ada yang tahu saya siapa. Saya harus akui bahwa dalam bahasa Arab tadi yang saya sebutkan ada 4 keterampilan: menulis, membaca, berbicara, mendengar. Saya lebih condong menyukai skill yang maharatul kalam, berbicara. Dalam istilah lain adalah muhadatsah, ya, at-takallum bil lughah al-arabiyyah. Saya suka sekali. Kenapa? Karena memang mungkin orang bilang saya orangnya sosial, yang suka bergaul sama orang lain. Saya suka sekali itu. Namun ada kelemahan saya di bahasa Arab. Contoh di kaidah. Ya, saya harus akui itu. Saya lemah di kaidah. Namun saya suka di muhadatsah. Saya suka dibicara. Kata guru saya,
berapa guru saya, apa yang dia katakan, ngomong saja nak, bicara saja. Selama Anda tahap belajar di pesantren, tahap belajar di sekolah, jangan takut salah. Jangan takut salah. Ini yang paling sering muncul di antara kita. Malu, takut salah. Iya, nanti kalau ngomong salah, malu, takut ngomong. Aduh, jangan. Ya, jangan. Karena kalau seperti itu, kapan kita bisa berkembang? Ya, kita di Indonesia, yang tinggal di Indonesia bukan cuma orang Indonesia, banyak orang luar negeri masuk. Orang luar negeri, orang asing, orang Arab juga ada yang masuk Indonesia. Contoh, tidak menutup kemungkinan ada orang Arab berkunjung ke daerah kita, mungkin mau wisata, mau safari atau mau refreshing. Kita ketemu sama beliau, sama mereka, kita nggak paham bahasa Arab. Dia ajak kita pakai bahasa Arab, kita nggak paham. Siapa yang tahu kalau dia hina kita pakai bahasa Arab? Nah, siapa yang tahu kalau dia kasih jelek Indonesia, kita bilang iya. Kita nggak paham bahasanya. Itu contoh paling kecil dari manfaat mempelajari bahasa Arab. Jadi kembali lagi bahwa kita harus sadar bahwa bahasa itu sangat penting. Utamanya bahasa internasional ini yang dua yang paling sering dibahas, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris juga begitu. Ada 4 skill juga. Kembali lagi. Skill ngomong, skill menulis, mendengar, dan lain sebagainya. Sama kayak bahasa Arab. Semua bahasa seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai skill di bahasa Arab, ditingkatkan lagi. Yang punya kemampuan dalam berbahasa Arab, mungkin bercakap mungkin, atau muhadatsah, atau menulis, atau mendengar, apa segala macam, tingkatkan. Ya, tingkatkan, kembangkan. Ya, karena tidak ada yang tahu nanti kita punya masa depan seperti apa. Mungkin kita ada rezeki ke luar negeri, sekolah, atau kerja, atau apa. Tidak ada yang tahu. Jadi ini pesan saya utamanya untuk teman-teman atau adik-adik saya yang masih belajar di sekolah menengah pertama mungkin, atau sekolah menengah atas, MTS, Madrasah Sanawiyah, Aliyah, bahkan kuliah, bahkan sudah orang tua sekalipun. Jadi jangan ada beranggapan bahwa sudah tua saya, sudah nggak pas lagi untuk belajar. Ingat, agama kita, agama Islam tidak pernah memberikan jangka waktu untuk belajar. Ya, waktu untuk belajar dalam agama Islam adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Yang memberi batasan seperti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, atau MTS, SMA atau aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun. Itu yang memberi, bukan agama kita. Bukan agama kita. Agama kita adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi orang tua sekalipun, ya mari sama-sama belajar. Kalau jika seandainya otak kita sebagai orang tua karena sudah tua, banyak pikiran, tidak sempat lagi belajar, susah untuk memahami teks-teks Al-Quran, memahami bahasa Arab, kita punya keturunan, kita punya anak, memasukkan di pondok-pondok pesantren, memahami hadis, memahami Al-Quran dengan dasar bisa membaca kitab kuning. Ya, ilmu-ilmu itu ada semua di pondok pesantren. Namanya Kutubut Turas itu. Jika sudah kuat kaidahnya dalam nahwu sorof, ya, insya Allah dia tidak mudah untuk membid'ahkan, mengkafirkan. Jangan sampai, sekarang sudah banyak ya, tersebar luas di Indonesia, ya, dipukul rata, yang tidak pernah Nabi buat bid'ah, tidak pernah Nabiullah buat bid'ah. Waduh, ya, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, bukan untuk pemecah umat. Maka dari itu mari
kita memperdalam bahasa Arab dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mudah, insya Allah mudah. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu untuk penyampaian santai, penyampaian malam hari ini mengenai bahasa Arab. Nah, semoga ada manfaatnya, utamanya bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.